Hai gengs, gimana rasanya jadi pahlawan melawan virus corona sambil rebahan? Gue juga sih, tapi pas di rumah aja gue gak ngerasa sendirian karena ditemenin HP Oppo Reno 3. Awalnya sih gue berharap banyak ya dengan desainnya si Oppo Reno 3 ini, tapi ya kalau dilihat-lihat dipegang lumayan juga sih, walaupun hampir sama desainnya dengan beberapa smartphone yang beredar di pasaran. Yang ngebedain ini cuman hanya grafir nama brand Oppo dan tulisan hybrid zoom di samping kamera belakangnya. Tapi overall smartphone ini emang cukup nyaman digenggam. Kebetulan kita mendapat kesempatan untuk mereview Oppo Reno 3 dengan bodi warna hitam. Kalau dilihat dari desainnya lumayan agak ya nggak malu-maluin lah, mewah lah istilahnya. Wajar sih karena harganya sekitar 5 jutaan ya. Di sebelah kanan ada tombol on off berseberangan dengan tombol volume dan slot kartu SIM. Sedangkan di bagian bawah ada 3 lubang speaker ditemani port charger dan lubang earphone. Nah, di bagian atas layarnya ada notch yang agak melengkung itu loh. Jadi dia jadi rumahnya si kamera selfie. Layarnya kalau dengan notch seperti itu disebutnya water drop screen. Ukurannya sih nggak begitu berat, tapi bezelnya masih kelihatan sih, walau tipis. Karena ukurannya ramping ya, megang Reno 3 pakai satu tangan tuh kayaknya nggak masalah sih. Ngetik SMS, balas WhatsApp bisa dilakukan dengan satu tangan. Butuh waktu booting sekitar 30 detik untuk Reno 3 bersiap sampai tampilan homepage muncul secara sempurna. Sedangkan saat dimatikan cuma 2 detik sampai layar benar-benar hitam. Ukuran layar sebesar 6,4 inci. Nah, layar sebesar itu sebenarnya bisa menampilkan gambar dengan besaran pixel 1080x2400. Nah, rasio bodinya itu 20:9, ya cukup ramping kan. Ditambah dengan teknologi layar yang Super AMOLED. Nah, Super AMOLED ini yang bikin layarnya agak cerah. Walaupun cuman pakai 1/4 level dari daya terang layar, bisa dibilang masih cukup terang banget jadinya. Walaupun cuma 1/4 level ya. Saking terangnya, kalau dimainin sama anak-anak, jangan lupa untuk nurunin kecerahan layarnya sampai 5%, di bawah 5%. Jangan lupa juga mengaktifkan eye care yang ada di control center. Layar juga bisa diubah menjadi dark mode. Jika diaktifkan, dark mode akan membuat layar lebih redup. Background layar saat membuka aplikasi pun berubah menjadi hitam. Semua akan berubah hitam, sampai Google Search-nya pun kolomnya jadi hitam. Kabarnya dark mode tuh bisa diandalkan untuk menghemat baterai. Ada juga sih cara lain untuk nyiasatin layar biar tidak terlalu terang, yakni dengan menggunakan black screen. Tapi sayangnya, black screen ini tidak mempengaruhi konsumsi baterai. Black screen hanya membuat wallpaper pengunci layar menjadi hitam, tak berpengaruh di background aplikasi karena saat kunci dibuka, black screen jadi nonaktif. Kalau saat WFH ini, nge-review handphone jadi tantangan tersendiri ya, apalagi kalau misalnya menguji kemampuan kamera dari smartphone itu. Karena nggak banyak objek yang bisa kita ambil. Paling-paling kalau mau moto terbatas spot bunga, pose anak-anak, atau ngezoom dari atas rumah. Bentok-bentoknya layar BTS, tiang listrik. Untungnya Oppo memiliki beberapa fitur kamera yang bisa dimain-mainkan. Kamera utamanya sendiri ada 4 lensa. Kamera paling atas memiliki resolusi sampai 48 MP. Nah, dari sini kamera ini juga bisa mengambil gambar sampai resolusi 108 MP. Namun bukan karena sensor kameranya, melainkan karena image stitching dari si 48 MP ini. Sedangkan kamera di bawahnya itu resolusinya 8 MP yang bisa difungsikan untuk mengambil gambar dengan angle yang luas atau ultra wide angle. Kamera ini juga bisa menghasilkan gambar makro. Satu kamera lainnya bisa berfungsi sebagai telefoto dengan resolusi 13 megapiksel. Di sini pengguna juga bisa memfungsikan fitur zoom hybrid dengan besaran 5 kali. Sedangkan kamera terakhir memiliki fungsi mono lens dengan resolusi 2 megapiksel. Masing-masing lensa punya aperture sendiri-sendiri ya, dan lumayan aperturnya. Kamera depannya ini juga bisa berfungsi sebagai foto selfie, ya pastinya ya. Resolusi kamera depan mencapai 42 megapiksel. Fitur yang menarik adalah kemampuan kamera untuk bisa menangkap gambar saat suasana kurang cahaya. Oppo memberinya nama Ultra Night Mode. Berfungsi untuk kamera depan dan belakang. Jadi ketika selfie saat kita dalam kondisi kurang cahaya juga bisa. Biasanya kan nggak bisa ya. Tapi dengan bantuan sedikit cahaya, ya muka kita yang pas-pasan gini bisa jadi cakep kok. Ada satu lagi fitur yang digunakan dalam Night Mode Reno 3, yakni Tripod Mode. Mode ini bisa diaktifkan dengan menyentuh logo tripod di bagian kiri atas saat Night Mode diaktifkan. Dengan mode ini,
hasil gambar malam bisa lebih maksimal. Tapi harus dengan bantuan tripod, karena bisa membuat perangkat lebih stabil dan gambar lebih fokus. Kalau nggak pakai tripod, ya hasilnya ya gitu deh. Yang menarik, Reno 3 ini kan dibekali dengan sistem operasi ColorOS 7 ya, yang basisnya adalah sistem operasi Android 10, lalu dikustomisasi oleh si Oppo. Tampilan antarmukanya lebih nyaman dan minimalis, nyaman di mata tentunya. Di dalam ColorOS itulah ada sebuah fitur yang dinamakan OSIE, OC. OC itu kepanjangan dari Object and Semantic Image and Eye Tracking. Fitur ini menggunakan teknologi Artificial Intelligence yang melacak gerakan mata dan presisi. Artinya, setiap video yang dihasilkan itu bisa lebih menarik, lebih nyaman di mata, lebih terang, lebih keren lah istilahnya. Tapi videonya bukan video yang gimana-gimana, tapi video pendek yang biasanya kita posting di media sosial. Jadi kalau misalnya mau main TikTok, mau main Instagram Live ya, atau Instagram Story dalam bentuk video, nah diaktifin dulu OC-nya biar hasilnya lebih enak dilihat. Untuk kamera Reno 3 ini, dia bisa mengambil gambar zoom sampai 20 kali loh. Nah, yang tadi saya bilang, karena WFH, jadi kita cuma bisa ngezoom BTS telekomunikasi tentunya ya. Ini ada nih contoh-contohnya, kita lihat. Nah, terus ada juga nih contoh foto portrait. Panorama juga ada. Nah, lihatlah ya hasil-hasilnya. Keren juga kan Oppo Reno 3? Oke, see you di review kita selanjutnya. Thank you.